Pertumbuhan dan Perkembangan Individu oleh Seni Andriani Sinaga. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Faktor pertumbuhan visi internal, yaitu genetika, jenis kelamin, hormon, dan nutrisi dalam kandungan. Faktor pertumbuhan visi eksternal, yaitu sosial ekonomi, aktivitas fisik, emosional, lingkungan, dan keluarga. Perkembangan merupakan proses perubahan progresif kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pengertian proses kematangan sebagaimana pendapat David Off adalah proses munculnya pola perilaku tertentu yang tergantung pada pertumbuhan jasmani dan kesiapan susunan sarafnya. Proses kematangan ini juga tergantung pada gen, karena saat terjadinya pertumbuhan gen sudah memprogramkan potensi-potensi tertentu untuk perkembangan individu tersebut di kemudian hari. Misalnya potensi untuk bertambah kuat dari otot-otot dan tulang kaki dari individu, sehingga memungkinkannya untuk berjalan. Di sini saya akan memaparkan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu adalah fase prenatal. Fase prenatal merupakan periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum bertemu dengan sperma, sampai dengan waktu kelahiran individu. Pada periode ini, tahap perkembangan yang relatif singkat. Namun, periode ini terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Periode fase prenatal ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Di sini saya sudah memaparkan contoh gambar fase prenatal. Yang kedua itu adalah fase bayi. Fase bayi merupakan fase di mana pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan sangat pesat, baik secara fisik maupun psikologis. Pada pertumbuhan ini, perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan tetapi juga dalam kemampuan. Fase bayi yaitu 1 bulan sampai 1 tahun. Perkembangan fisik pada fase bayi. Pada saat dilahirkan, panjang rata-rata bayi adalah 50 cm dengan berat 3,4 kg. Akan terjadi penurunan berat badan secara fisiologis antara 5% sampai 10%. Setelah 10 sampai 14 hari, berat badan akan kembali normal. Bayi mengalami 4 penyesuaian yang dilakukan sebelum dapat memperoleh kemajuan dalam perkembangan, yaitu perubahan suhu, pernapasan, menghisap, dan cara pembuangan melalui organ-organ sekresi. Perkembangan kognitif pada fase bayi adalah sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu aspek perkembangan individu yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Pemikiran bayi termasuk dalam pemikiran sensorik motorik. Tahap sensorik motorik berlangsung dari kelahiran hingga berumur 2 tahun. Pada tahap ini berkembang mental ditandai dengan perkembangan pesat dan kemampuan bayi untuk mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Cara bayi berkomunikasi adalah dengan cara menangis. Yang ketiga itu adalah fase kanak-kanak awal. Secara kronologis atau urutan waktu, masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2-6 tahun. Perkembangan biologis berjalan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Masa kanak-kanak awal disebut sebagai estetika, karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Masa kanak-kanak disebut juga masa indera, karena pada masa ini pengenderaan anak-anak berkembang pesat. Masa kanak-kanak awal disebut juga masa menentang, karena anak-anak senang mengadakan eksplorasi atau efek pengembangan. Pada fase kanak-kanak awal sudah mulai mengenal fungsi simbolis, sudah mengenal angka dan huruf. Yang keempat itu adalah fase kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar.
Masa ini dialami anak pada usia 6-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar. Pada fase kanak-kanak akhir, anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Dan kenaikan tinggi dan berat badan bervariasi antara anak yang satu dengan yang lain. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar, dan lebih terkoordinasi dibanding dengan masa sebelumnya. Pada fase kanak-kanak akhir, perkembangan kognitif yang berkembang adalah kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah. Anak sudah lebih mampu berpikir, belajar, mengingat, dan berkomunikasi. Karena proses kognitifnya tidak lagi egosentrisme dan lebih logis. Yang kelima itu adalah fase remaja awal. Fase remaja awal ini dari 10-13 tahun. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Secara kognitif, pada fase remaja ini sudah mulai mengalami peningkatan minat intelektual. Mereka juga memiliki pemikiran yang konkret, seperti mulai mencari kebenaran dari suatu hal, baik atau buruk, dan sebagainya. Selain itu, pada tahap ini, para remaja juga mulai memutuskan atau lebih memusatkan pemikiran mereka pada diri sendiri, yang disebut dengan egosentrisme. Yang berikutnya itu adalah fase remaja tengah, atau yang disebut dengan fase madiyah. Pada fase remaja tengah ini umur 14-17 tahun. Pada fase remaja tengah ini, perkembangan kognitif ini juga semakin matang, tetapi cara berpikir masih belum sematang pemikiran orang dewasa. Perubahan fisik dari pubertas berlanjut selama masa remaja pertengahan. Yang berikutnya itu adalah fase remaja akhir. Pada fase remaja akhir ini dari umur 18 tahun sampai 21 tahun. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain, dan dalam pengalaman-pengalaman baru, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Egosentrisme terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain, lebih fokus terhadap tujuan individu. Begitulah kira-kira fase pertumbuhan dan perkembangan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.